Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Banyak bangku yang masih kosong ya. Mungkin karena hawanya dingin jadi ngantuk. Masih enak selimutan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa mengalahkan kedagingan kita untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sampai hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena kasih Tuhan, karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kita boleh bangun, kita boleh datang kepada Tuhan, menikmati hari yang baru, dan mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau. Perbaharui roh dan batin kami Tuhan, supaya hidup kami, roh kami senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menikmati pujian penyembahan kami, dan kami boleh menyukakan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menikmati pujian penyembahan kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu dengan kesungguhan hati kami. Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau merendahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami rindu menyerahkan yang terbaik buat Engkau. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup.
haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur dan hormat hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu Yesus. Haleluya. Haleluya. Besar anugerahmu Tuhan. Besar kasihmu Yesus. Kau limpahkan atas kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur buat kasih setiamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya ralapa, ya ralapa, ya ralapa, ya ralapa, ya ralapa, ya ralapa, ya ralapa. Jesus, kami mau senangkan hatimu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu besar atas kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi, kami mau puji Engkau Tuhan. Biar tahtamu penuh dengan pujian penyembahan kami. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus
Tuhan kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Lagi katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran dan besar, kita heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, amin. Allah kita heran dan besar, yeay. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Lagi dengan iman kita katakan, Allah kita heran. Haleluya, Allah kita heran, Allah kita besar. Saat kita intim dengan Tuhan, ada kedekatan,
ada kehangatan bersama dengan Tuhan, kita akan dibawa naik lebih tinggi. Seperti Raja Wali, sekalipun badai hidup menghadap hidup kita, tetapi kita akan tetap naik seperti burung Raja Wali bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nikmati pujian ini Bapak Ibu Saudara. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Lagi katakan, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali mengatasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dikuatkan oleh Tuhan. Sekalipun badai hidup, sekalipun masalah, tantangan, mungkin tetap menerpa kita. Tetapi ingat, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Asal kita percaya, kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Seperti seekor rusa yang haus kepada Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Dia cari air. Dia merasakan kelegaan saat rusa ini menemukan air. Demikian juga kita. Mungkin menghadapi setiap kesulitan hidup kita, menghadapi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kita kadang-kala merasakan kekeringan di dalam roh kita. Namun mari
seperti seekor rusa mencari air itu. Mari kita cari Tuhan sampai kita menemukan Tuhan, sehingga kita mengalami kelegaan, kita mengalami kepuasan. Masalah mungkin gak langsung selesai, tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan. Mari buka hati kita supaya Tuhan menyegarkan hidup kita. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami. Persoalan, permasalahan yang terjadi, kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus rindu sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang menghimpit kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang terdekat kita, pasangan kita, orang tua kita gak ngerti kondisi kita. Kita sedang mengalami masalah yang besar dan seolah-olah semuanya mengalami jalan buntu. Namun percaya, Tuhan tetap memberikan jalan buat kita. Sekalipun mungkin semua pintu tertutup, tapi ingat, ada jendela-jendela yang Tuhan buka. Jangan fokus kepada persoalan yang kita hadapi. Namun ayo kita mulai fokus kepada Tuhan. Kita percaya sekalipun persoalan kita besar, namun Tuhan Yesus kita lebih besar dari persoalan kita. Fokus kepada Tuhan, cari Tuhan. Di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan
ada kesembuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menembus segala kemustahilan. Tuhan sanggup memberikan jalan kepada kita, asal kita seperti rusa yang haus akan air. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Buka hatimu, berikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengerjakan rencana yang terindah buat hidup kita. Haleluya, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh, amin. Ya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tanda penyerahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup. Tuhan, aku gak mampu. Tapi aku percaya Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalanku. Serahkan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lagi dengan sungguh-sungguh katakan, hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku, haleluya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Sungguh kami rindu Tuhan untuk selalu tinggal di dalam dekapan hadirat Tuhan. Karena kami sungguh sadar dan merasakan bahwa hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh merasakan kelegaan, kelepasan, damai sejahtera, sukacita, bahkan pemulihan dari segala situasi, kondisi, keadaan kehidupan kami. Olehnya kami mau rindu selalu ada di hadirat-Mu. Kami mau rindu selalu ada di dekat-Mu Tuhan. Kami rindu selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Dan Tuhan tolong kami supaya kami selalu
mendambakan Engkau lebih daripada apapun juga di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sungguh Tuhan, kami menyadari hidup kami akan hampa tanpa Engkau. Hidup kami akan menjadi sia-sia tanpa Engkau. Bahkan hidup kami menjadi tidak akan ada artinya tanpa Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami mungkin bisa sukses secara materi, kami bisa sukses secara karir, kami bisa sukses dalam studi. Tapi bila semuanya itu tanpa Tuhan, akan menjadi sia-sia semata. Olehnya sadarkan kami dan ajar kami untuk kami selalu merindukan Engkau, mendambakan Engkau lebih dari apapun juga ya Tuhan. Olehnya bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, mengizinkan kami ada hingga dengan hari ini dan boleh berkumpul bersama untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Maka kiranya Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami dan nyatakan setiap isi hati-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu dan kami siapkan hidup kami saat ini untuk kami menerima pengajaran didikan Tuhan dalam kehidupan kami dan buat kami mengerti, memahami semua yang Tuhan sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman Allah pada kesempatan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Semua yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu, dengan ini aku tolak, aku patahkan, hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan dari Roh Kudus memampukan kami mengerti setiap pengajaran Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap dididik oleh Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati jiwa kekuatan kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom, selamat pagi, semuanya sehat, amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita akan memampukan kita menjadikan hidup kita sehat gitu ya. Dan kita bersyukur kalau kesempatan yang indah, kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepadanya. Masih melanjutkan tentang tema tahun kita, tema tahun ini tentang tahun yang tidak tergoncangkan, bagaimana kita belajar menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Minggu yang lalu kita belajar dari Ibrani 12 ayat 8 sampai 11 untuk kita belajar mengerti bahwa kalau namanya anak itu pasti dididik, anak itu pasti diganjar, anak itu pasti dihajar oleh bapaknya. Kalau ada anak yang tidak dihajar, itu sama dengan anak gampang dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam terjemahan yang lain disebut sebagai anak haram, anak yang tidak diakui keberadaannya, anak yang tidak diakui posisinya, itulah anak haram gitu ya. Jadi anak yang juga biasanya dia seringkali diasumsikan sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak jelas, itu anak haram. Lalu belajar untuk menghormati Tuhan dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mendidik dan mengajar kita. Kemudian juga belajar bahwa semua didikan, semua hajaran, ganjaran yang Tuhan berikan kepada kita itu semuanya demi kebaikan kita. Dan semuanya itu dilakukan oleh Tuhan kepada setiap anak-anaknya agar menghasilkan buah kebenaran. Sekalipun pada saat ganjaran itu diberikan mendatangkan duka cita pada awalnya, namun selanjutnya itu akan mendatangkan sukacita karena menghasilkan buah kebenaran. Jadi yang diharapkan Tuhan dari setiap kita umatnya adalah buah kebenaran. Nah, kita akan melanjutkan ayat 12 dan 13 pada saat ini dari Ibrani pasal 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Dua ayat ini saja Bapak Ibu Saudara yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Nah, di ayat yang ke-12 ada kalimat, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan yang lemah dan lutut yang goyah dikatakan oleh firman Tuhan, kuatkanlah. Kuatkanlah. Jadi di sini ada perintah untuk saling, Bapak Ibu Saudara. Kalau menggunakan kata itu berarti saling menguatkan. Setiap yang mengalami kelemahan, setiap yang mengalami kegoyahan, ayo dikuatkan. Kenapa saya katakan saling menguatkan?
ada perintah saling menguatkan atau saling menopang. Karena Bapak Ibu Saudara, tidak selama-lamanya seseorang itu akan selalu kuat, betul? Tidak selama-lamanya orang itu selalu kokoh. Kadang karena kemanusiawian, kadang karena situasi kondisi, kadang karena berbagai macam hal yang menerpa kehidupan seseorang, menjadikan seseorang itu juga bisa menjadi lemah dan goyah. Di saat dia kuat, dia akan menolong orang yang lemah. Tapi saat dia lemah mungkin, maka yang lain yang sudah dikuatkan akan menguatkannya. Jadi ada saling menguatkan, gitu ya, saling menopang. Siapa yang masih kuat, ayo tolong yang lemah. Dan kalau yang lemah sudah dikuatkan, ternyata kemarin yang nolong saya kok sekarang lemah, ya ayo kita kuatkan juga, gitu ya. Jadi ada saling. Kadang seseorang bisa di posisi kuat untuk menolong orang, tapi setelah orang yang ditolong jadi kuat, yang pernah menolong dia mungkin bisa jadi lemah. Tapi di sini kata firman Tuhan, ayo kuatkanlah. Ini tidak berbicara kepada si A, si B, si C. Kuatkanlah siapapun yang alami kelemahan, siapapun yang lututnya goyah, dikuatkan. Berarti ini kan tidak memandang bahwa kalau engkau menguatkan berarti engkau harus kuat terus selamanya, enggak boleh lemah, kan gitu. Bukan berarti memang dibiarkan lemah atau ya enggak apa-apa lemah, ya kalau bisa jangan sampai lemah gitu kan. Kalau bisa jangan sampai goyah. Tapi yang namanya manusia kan tidak kokoh selama-lamanya gitu, maksud saya. Tidak kuat selama-lamanya. Kadang bisa kuat, kadang bisa lemah. Nah, firman Tuhan cuma berkata kuatkan yang lemah dan goyah. Berarti siapapun yang mengalami lemah, siapapun yang mengalami goyah, ayo dikuatkan. Saling menopang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada timbal balik. Kadang yang kuat nolong yang lemah, yang lemah sudah dikuatkan, nolong yang lemah yang lainnya, atau yang tadinya sudah pernah menolong jadi lemah, ya dikuatkan. Saling. Saya perjelas menjadi seperti ini. Ketika mungkin saya mengalami kelemahan, saudara yang nolong saya. Saudara sudah jadi kuat, saya jadi lemah. Saudara gantian nolong saya, kan gitu kira-kira. Itu adanya timbal balik. Maka firman Tuhan berkata, kuatkan tangan yang lemah. Enggak peduli siapapun itu. Loh, dia kan pernah nolong saya, harusnya dia kuat terus dong. Ya enggak bisa begitu juga kan Bapak Ibu Saudara. Ya kan, namanya seseorang dalam perjalanan itu bisa ada lelahnya, bisa ada capeknya. Seorang atlet atlet angkat berat lah katakan, atau apa sajalah, mungkin lari juga bisa, perenang juga bisa, apapun. Pada satu posisi dia menjadi atlet yang sangat hebat dengan kekuatannya. Tapi di masa-masa tertentu dia juga menjadi atlet yang lemah, yang bisa dikalahkan oleh atlet yang lain. Kenapa bisa begitu? Enggak selamanya, enggak seterusnya seseorang itu mengalami kuat. Kadang bisa jadi lemah. Seorang nabi sekalipun bisa kadang-kadang jadi lemah. Contoh dalam Alkitab adalah si Elisa ya, yang ketika dia habis mengalahkan 400 nabi Baal. Dalam bahasa Alkitab itu dipotong, disembelih, bayangin Bapak Ibu Saudara. Seorang nabi sudah mengalahkan 400 orang nabi Baal, 400 nabi Baal dengan cara disembelih. Dalam bahasa Alkitab begitu ya, disembelih 400. Kemudian mendengar seorang wanita ngancam, titenono, ini bahasa saya ya, awas aja nih bahasa saya, kalau sampai ketemu aku tak habisin Elisa. Begitu dia dengar, nabi ini dengar ancaman loh, belum berhadapan, baru dengar ancaman. Satu orang, wanita lagi, dia lari ketakutan. Sampai harus dikuatkan Tuhan yang harus nguatin dia. Habis ngalahin 400 orang, baru dengar ancaman satu orang, wanita, udah ketakutan. Dia sembunyi, bahasa Alkitab jelas, sembunyi, berarti yang takut saudara. Harus diteguhkan Tuhan hatinya, harus dikuatkan Tuhan hatinya, untuk terus maju mengerjakan bagiannya di hadapan Tuhan. Maksudnya gimana? Nabi aja, sekelas nabi yang tertulis dalam Alkitab, kita nggak nyebut nabi yang hari ini ada, nabi yang tertulis dalam Alkitab,
Pernah ngalami kelemahan. Tapi apakah kita ngomong, alah cuma kayak gitu aja, nggak kayak aku gitu saudara ya. Nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa. Kenapa? Nggak selamanya seseorang yang kuat hari ini besok tetap kuat. Ya kita saling mendoakan, saling menopang supaya semuanya kuat sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya, katakan amin. Tapi yang namanya situasi, kondisi orang nggak tahu, nggak paham. Dan kita nggak bisa ngomong, alah Elisa kayak gitu aja mosok ya takut toh. Mbok ya jangan takut, wong Nabi jadi contoh malah takut. Nah terus gimana dong kita yang mencontohnya, meneladaninya? Ya nggak bisa ngomong gitu juga Bapak Ibu Saudara. Karena bagaimanapun namanya manusia gitu loh. Abraham seorang yang dikatakan oleh Tuhan sebagai pahlawan iman, tapi juga pernah goyah imannya. Pada waktu menunggu masa janji Tuhan sampai puluhan tahun nggak datang-datang. Akhirnya tergoda juga untuk mengambil jalannya sendiri. Padahal dia disebut Alkitab pahlawan iman, tapi pernah lemah imannya. Sebutkan siapa dalam Alkitab? Pernah, sekalipun cuma sekali sepanjang hidupnya. Barangkali begitu ya. Pernah ngalami yang namanya kelemahan, itu pernah terjadi. Apalagi itu sekelas yang ditulis dalam Alkitab loh Bapak Ibu Saudara. Abraham, Musa, Daud, Saul, Salomo pernah lemah di satu titik tertentu. Itu yang ditulis Alkitab saja pernah mengalami kelemahan. Apalagi kita yang hari ini bukan sekelas mereka. Mungkin bahasa saya kurang pas gitu ya, tapi ini hanya untuk menjelaskan. Kita yang tidak seperti mereka, hidup kita belum sehebat mereka, sedekat mereka dengan Tuhan. Hidup kita enggak sedekat mereka dengan Tuhan. Lebih-lebih yang seperti itu. Berarti kan bisa jadi ya bersyukur kalau sampai hari ini setiap kita masih kuat, masih tidak goyah, katakan amin. Tapi kalau sekiranya terjadi bahwa ada di antara kita yang lemah, ayo saling menopang, ada timbal balik. Dalam kalimat ini ada unsur begitu. Lalu yang berikutnya mau menolong, menopang, tapi juga mau ditolong atau ditopang. Saudara bisa bayangkan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayo Pak, ayo Mbak, ayo Mas, ayo Pak D, tak bantu. Tapi yang ditolong gak mau, gak usah aja. Jadi kuat enggak Bapak Ibu Saudara? Ya tetap lemah, tetap goyah kan. Karena gak mau. Harus mau dan harus mau Ada orang yang mau mengulurkan tangan, terima uluran tangannya. Harus. Kenapa? Kita ndak bisa sendirian kuat, nggak bisa. Selalu diibaratkan dalam Alkitab, kita ini tubuh Kristus yang nggak mungkin jalan sendiri. Nggak mungkin tubuh itu cuma telinga doang. Nggak mungkin tubuh itu cuma mata doang, nggak bisa. Konsepnya jelas, Alkitab ngajarin kita ini tubuh. Tubuh ini dari kepala sampai kaki letaknya tidak pernah berubah, fungsinya tidak pernah berubah, gitu kan? Tapi saling menopang. Nggak bisa kuku mau berdiri sendiri, gitu kan, saudara? Mencelat, kesapu, hilang. Semuanya tersusun dengan rapi dan ditopang satu dengan yang lainnya dengan tulang, otot, saraf. Semuanya terkoneksi. Tidak bisa sendirian, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa sendirian. Karena konsep yang sudah Tuhan tetapkan adalah seperti itu. Gereja itu juga tidak bicara satu orang, tapi kumpulan. Kumpulan artinya kenapa dibahasakan seperti itu? Ya karena kita memang tidak bisa sendiri. Tuhan yang hadir dalam Yesus, dalam pribadi Yesus saja tidak pernah melakukannya sendirian. Dia butuh 12 orang untuk dia latih dan pada akhirnya membantu dan menolong dia untuk memuridkan segala bangsa hingga dengan hari ini. Butuh komunitas, butuh orang lain. Jadi artinya ketika kita memang mengalami kelemahan, kita mengalami goyah, lutut kita goyah dalam bahasa ini gitu ya. Tangan kita lemah, lutut kita goyah. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita merelakan hati, merelakan diri untuk apa? Ditolong. Seringkali yang membuat kita menjadi tetap lemah dan goyah adalah karena
gengsi, merasa harga diri. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu, berdasarkan firman yang saya pahami, kita itu sudah tidak ada harga dirinya. Pemahamannya dari mana? Firman Tuhan Alkitab berkata bahwa kamu telah dibeli dan lunas dibayar. Ini konteksnya, bahasanya, istilahnya dipinjam dari istilah perbudakan. Dipinjam dari istilah perbudakan. Jadi tidak semata-mata Tuhan beli kita seperti seorang budak, bukan. Tapi nanti ada istilah-istilah yang dipakai dari istilah perbudakan untuk menggambarkan bagaimana posisi kita, keberadaan kita. Kamu sudah dibeli dan lunas dibayar. Berarti kalau sudah lunas dibayar, milik siapa? Milik yang beli. Betul kan? Kita kredit motor atau barang tertentu, nunggak sampai pada batas waktu yang ditentukan, diambil alih lagi oleh yang empunya, bisa enggak? Bisa, wong kita belum lunas, itu bukan milik kita. Belum milik kita, sudah bisa kita pakai, tapi belum milik. Tapi setelah lunas, bayar, selesai kreditnya, milik kita enggak? Milik kita sepenuhnya. Orang pihak bank atau pihak manapun yang mau ngambil juga enggak bisa, sudah milik. Kita ini bahasanya begitu, bahasa Alkitabnya begitu. Sudah dibeli, lunas dibayar. Jadi kita milik siapa sekarang? Yang membeli kita, siapa? Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus. Tapi jangan diasumsikan begini, kadang-kadang para mereka yang belajar Alkitab tuh terlalu mengkritisinya terlalu dalam gitu ya. Padahal Alkitab tidak bermaksud ke sana, tetapi karena mengkritisinya terlalu dalam sehingga ke sana. Ada orang yang pernah ngomong begini, itu juga bisa menjadi bahaya juga pada akhirnya. Kita adalah dibeli dan lunas dibayar, lalu Tuhan beli dari siapa? Pertanyaan itu terlalu kritis, betul mungkin mengkritisi, tapi itu terlalu kritis, terlalu dalam. Kalau itu nanti diselesaikan, diurus, menjadi kesulitan buat kita untuk memahami pada akhirnya. Loh Pak, istilah kita dibeli itu dari kita itu dulunya milik siapa dong? Gitu kan? Bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan kita manusia? Kok mendadak Tuhan juga membeli kita gitu kan? Ini dalam istilah gitu kan? Sama dengan kita mengenal istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu Saudara, pemahamannya harus mengerti dalam istilah-istilah tertentu, tidak bisa dikembangkan, luaskan sampai sedetil-detilnya karena hanya pinjam istilah kan gitu. Coba kamu naik tangga, itu anak tangga yang kesekian patah, tolong dibetulkan. Lah itu anak tangga lamboe tangga yang mana gitu kan. Itu kan dikritisi terlalu dalam. Nah, tidak selamanya bisa begitu Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Jadi harus mengerti dalam batasan-batasan tertentu kenapa Alkitab menggunakan istilah-istilah semacam ini. Nah, kemudian dalam Alkitab juga disebutkan bahwa hidupmu bukannya kamu lagi. Kalau itu Paulus ngomong tentang aku, tentang Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup yang ku hidupi sekarang gitu kan katanya, bukan untuk aku. Berarti dari sini kita juga bisa mengerti, setelah hidup kita itu dibeli, dalam istilah ini dibeli, lunas, kita jadi milik Dia yang membeli. Maka hidup ini bukan kita lagi. Harga dirinya ada di mana? Sudah tidak punya. Kita itu sudah tinggal melaksanakan saja. Hanya tinggal punya kewajiban dan bukan hak. Itu dalam istilah. Lalu ada istilah lagi dalam Alkitab. Kamu dulu adalah hamba dosa. Dan oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, sekarang menjadi hamba kebenaran. Istilah ini kan istilah perbudakan. Dulu kita itu hamba dosa. Seolah-olah kan kita jadi milik dosa. Yang melahirkan kita itu dosa. Yang menciptakan kita itu dosa. Seolah-olah jadi memiliki pemahaman yang ke sana. Kan ini cuma istilah yang dipinjam.
Bukan benar-benar kita hamba dosa yang karena kita jadi milik dosa, enggak pernah. Dosa itu memiliki kita tidak dalam arti pengertian bahwa kita dibeli oleh dosa. Dosa itu apa? Siapa? Kan jadi susah. Kalau memahami konsep itu dipanjang lebarkan jadi susah. Itu hanya istilah yang dipinjam untuk menggambarkan suatu kondisi dan keadaan saja. Ya sudah, kita hamba dosa itu pengertiannya kita itu dulu diperbudak dosa. Makanya hidup kita itu penuh dengan dosa, kelemahan, pelanggaran firman. Lalu darah Yesus menebus kita, membasuh kita, menyucikan kita, mentahirkan kita. Nah, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karyanya di kayu salib kita terima, kita dapat pengampunan, kita dapat penebusan, kita dapat penyucian, pentahiran. Maka setelah kita jadi hamba dosa, dulunya kita sekarang jadi hamba kebenaran. Itu istilah perbudakan yang dipinjamkan begitu kira-kira. Nah, yang membuat seseorang merasa tidak mau ditolong itu karena merasa gengsi, harga diri. Kalau aku ditolong mosok ya aku kok ditolong, harusnya kan aku yang menolong. Bapak Ibu Saudara, bahkan saya berkata, dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi saya harus ditolong oleh saudara. Sekalipun saya gembala, sekalipun di sini saya pemimpin, tapi ada kalanya, ada masanya ketika saya mungkin mengalami kelemahan dan goyah. Saya butuh untuk saudara tolong. Saudara mau menolong saya? Apa wedi malahan? Wah, gawat ini. Demok nyedaki ora wani apa meneh demok gitu ya, saudara. Kondisi tertentu mungkin. Ya saya sih harus menjaga diri saya tetap kuat, tidak lemah, tidak goyah saya. Tapi dalam konteks kita belajar ini, seorang saya itu gimana toh? Ya saya mungkin saja suatu saat butuh untuk saudara tolong. Mungkin saya lemah, mungkin saya goyah, saudara tolong saya. Karena prinsipnya saling, mau menolong, mau ditolong. Saya tidak bisa berkata, oh raiso pendeta kok ditulungi. Tidak bisa, karena saya tetap manusia yang mungkin saja untuk mendidik saudara dan mendidik saya. Tuhan izinkan bahwa saudara harus menolong saya. Tuhan izinkan saya lemah dan goyah untuk mendapatkan pertolongan dari saudara. Untuk didik saya dan didik saudara juga. Mungkin suatu situasinya bisa ke sana gitu. Maksud saya harus merelakan diri untuk ditolong. Saya harus melepaskan gengsi harga diri. Kalau itu masih dianggap punya gengsi dan punya harga diri. Tapi kalau dalam kacamata Alkitab menurut saya, kita itu udah tidak punya harga diri. Kita nggak punya gengsi lagi. Kenapa? Semuanya sudah ditebus, diambil alih oleh Tuhan. Dan jadi milik Tuhan sepenuhnya. Apalagi hak kita? Nggak ada. Karena kita sudah jadi miliknya. Nggak ada gengsinya lagi, saudara. Sudah tidak ada harga dirinya lagi. Hanya Tuhan yang menghargai kita, katakan amin. Hanya Tuhan yang menghargai kita. Kita nggak bisa, loh, harga diri kita sudah dibayar oleh Dia. Kalau kita memahami konsep perbudakan itu, selesai, orang dibeli lunas, udah nggak punya apa-apa dia itu. Segala sesuatu yang ada dalam hidupnya diatur oleh yang beli, saudara. Diatur oleh yang beli. Yusuf ketika dijual sebagai budak, nggak punya hak apapun. Kecuali kemudian Potifar memberikan jabatan sebagai kepala dari para budak, baru dia mimpin para budak di rumah Potifar. Tapi secara hukum perbudakannya, Yusuf tidak bisa, rasudi, dia budak masalahnya. Tidak bisa apa-apa. Anane mong manut karo perintah. Adanya cuman yes, bos gitu loh, saudara. Kalau ngerti ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang benar-benar mau tunduk, hormat sama Tuhan. Gitu ya. Nah, kembali ke persoalan ini. Jadi kadang-kadang yang membuat seseorang tidak kuat, enggak mampu adalah karena waktu dia mengalami kelemahan, kegoyahan, tidak mau ditolong. Merasa gengsi no masa aku ditolong gitu loh, saudara. Nah, hancurkan
buang gengsi dan harga diri. Kenapa? Kita sudah tidak punya lagi. Kita ini sudah lunas dibayar. Jadi kalau ada saudara seiman, konsepnya mesti pahami, oh ya jantung lagi lemah nih. Gitu kan saudara? Jantung lagi lemah. Terus caranya piye dong? Organ tubuh bantu dia. Ya harus mau dong supaya jantungnya sehat, tubuh ini jadi sehat semuanya. Yang mengerti katakan amin. Kalau jantung lemah dibantu ditolong oleh organ tubuh yang lain, nggak mau, apa yang terjadi? Tubuh akan mengalami kelemahan. Seseorang akan mengalami kelemahan. Dan kalau terus berlanjut mengalami kematian. Satu organ tubuh tidak mau ditolong, tidak mau dibantu, menyebabkan seluruh tubuh binasa. Bapak Ibu Saudara pahami ini. Itulah sebabnya kenapa ayat ini muncul di bagian tengah. Setelah Tuhan kemarin ngomong ganjaran, hajaran. Kenapa ayat ini ada muncul di tengah? Ya, karena waktu hajaran datang, ganjaran itu datang. Bisa jadi seseorang jadi lemah, jadi goyah. Tapi kalau kita mengerti, kuatkanlah, menolong, mau ditolong, maka kita akan terus sebagai keluarga CSK Family, sebagai keluarga tubuh Kristus, kita akan sama-sama tetap kuat. Kasih tahu kanan kiri, katakan sama, tetap kuat. Amin. Tetap kuat. Tapi harus mau menolong, harus mau ditolong. Kita sudah tidak punya harga diri. Jangan mempertahankan harga diri. Bahkan begini Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang itu mempertahankan harga diri, bahkan itu di luar sana, itu jadi sombong nanti. Ngerasa kayak aku lebih dari orang lain kan, ya kan? Kalau mempertahankan harga diri loh. Ya kalau memang butuh bantuan, kenapa tidak bisa berkata, tolong saya, bantu saya. Begitu. Sebab kalau kita mempertahankan, misalnya begitu Bapak Ibu Saudara, itu akan jadi sombong, padahal kita butuh pertolongan, kita butuh bantuan. Nah olehnya Bapak Ibu Saudara, ayo jangan sampai hal-hal yang kecil ini bisa justru menyebabkan kita terjebak pada dosa yang lebih besar. Ini dalam istilah ya, tidak ada dosa kecil, dosa besar kan, tapi istilahnya gitu ya, kepada dosa yang lebih besar. Jadi ayo sama-sama kita mulai menyadari, kita harus saling menopang. Lalu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Itu artinya supaya kita bisa lebih giat dan kuat dalam bekerja. Kalau tangannya lemah, kerjanya nggak maksimal. Kalau lututnya goyah, kerjanya nggak maksimal. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Kita pernah mungkin ngalami sakit, mungkin sekedar sakit flu gitu ya, sakit lah pokoknya, yang menyebabkan lemes hawae. Maksimal kerjanya, mungkin bisa dipaksakan kerja dikerja di rumah, maksudnya misalnya masak lah, nyapu rumah lah, atau mengerjakan hal-hal yang lain. Tapi maksimal hasilnya enggak, karena ngalami kelemahan. Lututnya goyah, tangannya lemah, enggak kuat kerja. Enggak kuat kerja menyebabkan juga jadi enggak giat dalam kerja. Delok udah ngos-ngosan gitu kan, karena tubuhnya ngalami kelemahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, namanya kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah. Itu supaya setiap yang lemah jadi kuat kan gitu. Setiap yang goyah jadi kokoh. Tujuannya apa? Tangan, lutut itu bagian anggota tubuh yang digunakan untuk bergerak. Memang mata juga bergerak, tapi kan tidak mengerjakan. Dia hanya membantu untuk melihat. Yang mengerjakan di mana? Tangan dan kaki. Kaki tidak mengerjakan, tapi tanpa kaki orang tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak. Dia bisa melakukan sesuatu dengan tangannya, membuat keterampilan ini itu. Tapi untuk kemana-mana menjadi tidak bisa, tidak maksimal. Lutut, tangan, salah satu bagian dari anggota tubuh yang digunakan untuk salah satunya bergerak, bekerja. Maka kenapa Tuhan bilang, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Ayo kerjanya lebih giat, ayo kerjanya lebih kuat.
Katakan amin. Lebih kuat, lebih giat. Supaya lebih banyak yang bisa dihasilkan untuk Tuhan. Jangan menyerah kalah atas situasi kondisi yang jelas-jelas nampak di depan mata. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu jelas. Nah, hanya seringkali orang punya alasan untuk membenarkan diri. Padahal sudah sangat jelas. Seseorang itu tidak melakukan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan perintahkan, apa yang firman Tuhan sudah sebutkan. Karena situasi kondisi keadaan yang ia alami. Bahkan saya selalu ngomong, kondisi orang sakit yang menyebabkan tidak bisa kebaktian saja, itu salah, tetap salah di mata Tuhan. Satu, karena Tuhan gak pernah ngasih sakit, jangan salah. Saya masih tidak sependapat dengan orang berkata bahwa penyakit ini berkat dari Tuhan. Ayo jujur, kalau itu berkat, ada orang yang dengan rela hati dikasih berkat sakit penyakit, selalu punya alasan begini loh, kalau itu datang dari Tuhan kenapa ditolak? Oke, tapi pertanyaannya adalah, coba orang-orang yang mengatakan itu tanya saudara nanti di luar sana, kalau Anda nganggap itu berkat Tuhan, mau dikasih penyakit terus dulu, kan berarti artinya Anda diberkati Tuhan terus kan? Iya toh saudara, tapi penyakitan loh, tapi itu berkat. Kalau menurut Anda itu berkat dari Tuhan, penyakit itu berkat dari Tuhan, berarti diberkati Tuhan terus dengan penyakit, mau? Pasti jawabnya nggak mau. Karena memang buat saya penyakit bukan datang dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi, tapi bukan Tuhan yang ngasih penyakit gitu loh. Karena akan bertentangan dengan firman Tuhan, bilur-bilur Yesus bukan kok koyo teori konspirasi gitu kan saudara, diuncalke virus sing nguncalke yo aku gitu kan, supaya apa? Aku dodolan obatku payu, tak kei penyakit ben obatku payu. Itu kan teori konspirasi begitu saudara. Tuhan juga bukan pribadi yang begitu, ya tak kei penyakit ben aku diarani penyembuh. Ora, Tuhan ndak butuh kayak begitu. Kasih tahu kanan kiri, ora perlu kaya ngono. Penyakit itu diizinkan Tuhan terjadi, bukan Tuhan ngasih berkat penyakit. Jangan salah menggunakan bahasa, karena bahasa ini selalu akan diincar oleh setan dan ditangkap dan dikerjakan. Makanya kenapa sih kita selalu diajarkan ngomong yang berkat, ngomong yang positif, ngomong yang firman Tuhan, supaya perkataan-perkataan kita ini itu yang terjadi. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah yang menggemakannya, memakan buahnya. Jadi bukan soal mantra ini alkitabiah. Renungkanlah itu siang dan malam, perkatakanlah itu. Perintahnya memperkatakan firman. Jadi bukan soal mantra, salah. Ada ayatnya kok, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi kalau lidah memperkatakan firman, yang terjadi adalah firman terjadi. Tapi kalau yang diperkatakan adalah aduh, ya aduh terus. Makanya jangan ngomong berkat penyakit dari Tuhan. Tuhan memberkati aku dengan penyakit. Jangan. Gak pernah Tuhan ngasih penyakit loh. Karena bertentangan dengan itu, bilur-bilurku menyembuhkan. Ini bukan teori konspirasi Tuhan gitu kan, tak kasih penyakit biar aku diarani penyembuh. Enggak perlu begitu. Nah makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita harus lebih giat bekerja. Oh ya, kembali ke soal yang ini tadi. Jadi sekalipun dalam kondisi sakit, kelemahan. Nah, sakit itu kan bukan dari Tuhan, walau Tuhan izinkan terjadi. Kenapa diizinkan terjadi? Ya, satu bisa mendidik kita, dua karena mengingatkan kita. Tapi sakit itu Bapak Ibu Saudara begini, sakit itu menurut medis itu karena kondisi apa sih? Bapak Ibu Saudara paham enggak? Saya sih tidak terlalu paham, cuma saya dapat info-info dari berbagai sumber. Sakit itu karena kalau bahasa kimia tubuh itu karena tubuh kondisinya asam.
Ini saya enggak bisa menjelaskan. Jadi saudara jangan tanya saya, Mas maksudnya kondisi tubuh asam itu gimana? Nah saya enggak bisa menjelaskan karena saya bukan dokter. Intinya adalah bahwa tubuh kita itu kadang-kadang bisa basah, istilahnya bisa asam. Nah gitu loh. Enggak tahu asam itu karena keteknya asam atau apa ya, saya enggak tahu gitu ya. Enggak ya. Asam tubuh kita, kondisi kimia tubuh kita itu asam. Maka penyakit bisa datang. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan menciptakan tubuh kita dengan imunitas, kekebalan. Jadi waktu penyakit datang, sistem tubuh kita langsung nangkep, pek, ini hancurkan, cedet. Tapi kalau tubuhnya asam, tidak bisa nangkal penyakit, imunitasnya lemah. Nah gitu loh saudara. Jadi maksud saya begini, dari bahasa kimia tubuh saja kita bisa belajar. Sesungguhnya Tuhan sudah menciptakan tubuh ini supaya jangan sakit. Yang sepakat katakan haleluya. Jadi kalau sakit itu karena kondisi tubuh asam. Asamnya tubuh karena apa? Jelas karena tidak terjaga. Lewat pola makan, pola hidup, pola istirahat. Jelas asamnya tubuh karena kurang terjaga karena tidak sehatnya pola. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau saya bahasakan rodo atos, sakit itu gara-gara siapa? Gara-gara aku yang tidak jaga kondisi kimia tubuh. Imunitasnya turun, begitu ada virus flu, dia bangkit. Ya maaf ya, ini bahasanya kan jadi keras ya. Berarti nek loron niku digawe napa mboten janjane? Digawe. Kalau berdasarkan bahasa tubuh, kimia tubuh, itu penyakit datang karena kesalahan kita kurang bisa jaga pola hidup, pola makan, pola apa tadi? Pola istirahat. Tubuh jadi asam, imunitasnya turun. Coba saudara bayangkan, ngapain Tuhan kasih sistem imun dalam tubuh kita untuk nangkal penyakit? Kalau enggak kepingin tubuh anak-anaknya sehat. Amin. Amin. Itulah sebabnya. Mengapa saya tidak setuju penyakit disebut berkat dari Tuhan? Nah yang setuju mari kita doa. Ada yang setuju boleh angkat tangan. Mari kita doakan supaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah kepadanya dengan penyakit. Ada yang setuju? Silakan angkat tangan, kita doakan. Kalau orang anggap berkat dari Tuhan, penyakit berkat dari Tuhan, ayo kita doakan supaya berkatnya melimpah-limpah. Begitu didoakan, asam urat, kolesterol, darah tinggi muncul kabeh gitu saudara ya. Jadi itu karena kondisi ini loh saudara. Bahasa kimia tubuh itu sudah begitu. Nah sekali lagi, kalau orang tidak bisa ibadah pun karena sakit, itu sesuatu yang salah, jelas-jelas salah. Belajar dari sini maksud saya ya. Belajar dari sini. Jadi maksudnya gimana? Ya kita harus menyadari pada akhirnya gitu loh saudara. Kalau kita mengalami kelemahan karena sakit menyebabkan tidak bisa beribadah, itu ibarat kata dalam bahasa ini lututnya goyah, tangannya lemah, tidak bisa bekerja lebih giat, tidak bisa bekerja lebih kuat. Maka firman Tuhan berkata, kuatkan yang lemah dan goyah. Supaya apa? Bisa bekerja, bisa lebih kuat lagi, lebih giat lagi dalam bekerja. Olehnya Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama saya ajak kita mulai membuka pemahaman, pemikiran, membuka hati kita. Tuhan, nek kondisi ini kayak gini berarti aku salah. Sekarang Tuhan tolong saya. Tuhan buat saya bisa melakukan yang jadi kehendak-Mu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sakit, upayakan sehat, upayakan sembuh, upayakan tetap bisa beribadah bagaimanapun caranya. Katakan amin. Di tempat kita ini kalau kebetulan ini hari Minggu ada Zoom-nya. Jenengan tidak bisa berangkat ke gereja, buka Zoom. Kalau terpaksa tidak punya Zoom ya nonton YouTube-nya. Tapi nanti sore paling kalau hari Minggu, ya Pak ya. Tapi ada niat intinya untuk ibadah gitu loh saudara. Menyadari ya
ya saya enggak bisa membetulkan bahwa ya wes lah rapopo. Saya enggak bisa ngomong rapopo dengan kondisi itu karena jelas salah. Cuma kan Tuhan masih memiliki kemurahan hati, itu yang kita minta dari Tuhan. Masih punya anugerah yang besar, itu yang kita minta dari Tuhan. Supaya kondisi ini tetap tidak mendatangkan kutuk atas kita gitu loh. Kita minta ampun, Tuhan ampuni, puji Tuhan, kita tetap berusaha untuk bisa beribadah gimana pun caranya, selesai. Itu dari satu sisi, satu titik ibadah, pelayanan. Itu kan misalnya yang lainnya kita kembangkan, mengerjakan kota, mengerjakan bangsa, banyak hal yang titik yang harus kita cermati dalam hidup kita. Harus kuat, harus kuat, harus kuat. Katakan sama-sama, harus kuat. Sekali lagi, harus kuat. Kenapa? Kerjaannya masih banyak, Bapak Ibu Saudara. Masih sangat banyak yang harus kita selesaikan. Maka jangan terlalu puas hanya karena kita bisa berangkat hari Minggu untuk beribadah. Kenapa? Kerjaannya enggak cuma ibadah hari Minggu, katakan haleluya. Kerjaan kita bukan hanya sekedar ibadah hari Minggu. Kota ini butuh diselamatkan, bangsa ini butuh diselamatkan, butuh kita untuk masih memberitakan Injil keluar sana. Ayo kerja lebih kuat, ayo kerja lebih giat, katakan haleluya. Tugasnya masih banyak. Maka nek mas, misalnya mungkin gini, kembali ke hal pertama dulu. Kita ngerasa mungkin kita nggak lemah, kita nggak goyah. Tapi orang-orang yang di sekeliling kita yang dipakai Tuhan mendapatkan, bapak ini harus ditolong, ibu ini harus ditolong, mas mbak ini harus ditolong. Karena dia lemah, karena dia goyah. Ayo terima uluran tangan itu. Amin. Amin. Jangan berkata, oh aku enggak apa-apa kok Pak, aku masih baik-baik saja. Maaf. Tuhan bicara gitu kan, Anda harus dikuatkan, Anda harus ditopang. Ya sudah, terima uluran itu gitu loh. Supaya apa? Tetap kuat, sama-sama giat menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Katakan amin. Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 13, luruskanlah jalan bagi kakimu, luruskanlah jalan bagi kakimu. Apa Bapak Ibu Saudara artinya? Benahi jalan hidup. Karena ini tidak berarti jalan beneran, gitu kan? Tapi jalan hidup. Konteksnya apa? Konteksnya ganjaran. Hajaran. Itu bicara tentang pendidikan. Dan itu artinya kalau Tuhan bicara tiba-tiba di tengah ada luruskan jalan bagi kakimu, itu bukan berarti jalan raya, jalan aspal, jalan beneran, tapi jalan hidup berkaitan dengan ganjaran, didikan hati. Luruskan jalan hatimu, luruskan jalan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, ada yang berkelok, ada yang berlobang. Tuhan minta luruskan. Olehnya saya mendorong setiap kita, yuk mulai belajar. Apa yang masih di hati yang enggak benar di hadapan Tuhan, yuk dibuang, yuk dilurusin semuanya. Istilah lurus itu kan sudah familiar dengan kita semua. Wah, wong kuwi lurus tenan iki, gitu kan. Artinya kan ora bakal menggak kono, ndak terima suap, ndak terima gratifikasi, itu istilah yang sekarang. Suap itu istilahnya gratifikasi, ya kan. Ndak terima hal-hal yang kompromi dengan dosa. Enggak. Dia ngerti salah, selesai. Aku enggak mau lagi bergaul dengan kamu dosa. Aku mau bergaul dengan Allahku saja, dengan kebenaran, dengan kemurnian, dengan ketulusan, dengan kesucian. Orang ngerti dosa, orang ngerti salah, stop. Langsung berbalik dari jalannya yang jahat. Itu namanya mulai meluruskan jalan hidup. Kalau masih ada luka-luka di hati, masih ada sakit-sakit hati, kepahitan yang masih tersimpan, yuk beresin di hadapan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Luruskan jalan Bapak Ibu Saudara, jangan yang belok-belok. Semua firman, semua kebenaran, yuk kita kerjakan semuanya, apapun. Sampai setelah lalu saya katakan, istilahnya sesederhana ini, yuk beli odol nak merek tertentu, ya sudah, kalau itu perintah Tuhan kerjakan aja, nggak usah berpikir yang macam-macam. Kemarin kan saya ilustrasikan begitu, wah Tuhan kalau saya pakai merek itu, gigi saya itu jadi abuh, enak orang untuk abuh itu saudara. Rauno ya ini menggambarkan saja.
Gigi saya abuh Tuhan, jadi saya nggak bisa pakai pasta gigi merek itu. Tapi kalau itu yang diperintahin Tuhan, rela enggak ngalami keabuhan? Apa sih bahasa keabuhan itu? Ngalami enggak ngalami bengkak? Rela bengkak nih mulut kita hanya karena kita nuruti perintah Tuhan. Itu dari sisi kita. Tapi yang jelas saudara tanamkan di hati dan pikiran. Tuhan enggak mungkin memerintahkan sesuatu untuk mencelakai kita. Amin. Enggak mungkin. Cuma di sisi kita nih, kita harus punya prinsip itu. Sekalipun misalnya ini bahasa jeleknya, misalnya gara-gara aku melakukan perintah Tuhan, suruh beli pasta gigi merek tertentu, gusi saya bengkak, aku tetap akan lakukan. Amin. Itu cara punya prinsip dalam hidup kita untuk taat sama Tuhan. Gitu loh saudara. Supaya apa? Lurus tadi loh. Yang berkelok-kelok, yang selama ini masih berkelok-kelok, gak mau manut, gak mau bikin dengan banyak alasan. Maaf, Tuhan gak bisa dialesi dengan apapun. Karena Tuhan yang ngatur hidup kita. Persoalannya kan tinggal kita memutuskan ikut Tuhan, perintah Tuhan, atau mutusin untuk kita ngikut kemauan sendiri. Hanya itu. Di beberapa tempat kalau ndak datang ke kerja bakti pada hari Minggu, RT, kampung, kena denda. Gitu kan. Nah kadang-kadang orang lebih milih eman bayar denda daripada kebaktian. Karena seringkali kalau kampung RT itu kerja bakti hari Minggu. Nah puji Tuhan di tempat kita kan sudah ada Sabtu dan Minggu. Tahu ada kerja bakti hari Minggu, datang Sabtu dong. Amin. Wah, Sabtu saya masih luar kota, berdoa. Saya selalu ajarin sama anak-anak. Wah, besok tuh harus gini-gini Pak. Besok harus gini-gini Pak. Sembayang. Apa tidak bisa selalu ngasih solusi atas pertanyaanmu? Tapi pasti Tuhan tahu yang terbaik karena Tuhan mengerti besok itu akan ada apa, terjadi apa dan sebagainya. Sembayang. Dan saya ngajari mereka, sembayang tuh nggak harus kamu pulang masuk kamar sembahyang punya waktu, enggak. Kalau persoalan itu sedang terjadi di sekolahmu, pergi ke kamar mandi. Kalau bisa izin, Pak permisi ke kamar mandi, masuk kamar mandi, tutup pintu kamar mandi, berdoa aja 2-3 menit, Tuhan ini ada masalah kayak gini, tolong Tuhan. Selesai. Kalau enggak punya kesempatan, sementara suasana hening tenang, kamu enggak ada kegiatan, diam sebentar, hatimu terangkat sama Tuhan, ngomong, Tuhan ini ada masalah kayak gini, tolong Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya maaf bicara lo ya, bukan karena situasi kondisi yang menahan kita, tapi keputusan kita yang mungkin dalam kondisi yang tadi masih lemah dan goyah. Maka ayo relakan untuk ditolong, ditopang, bisa kerja lebih kuat. Makanya setiap hal-hal yang tadi saya sampaikan, yuk mulai belajar diluruskan. Bukan, sekali lagi, bukan situasi kondisi lingkungan yang membuat kita berkelok, bukan. Tapi soal keputusan hati, mau ikut aturan Tuhan atau mau ikut aturan mereka, dunia maksud saya. Kalau ikut aturan Tuhan, kita akan tetap belajar lurus. Sekalipun berdampak, tadi saya katakan bahasa jeleknya, berdampak negatif kepada kita. Tapi sekali lagi saya tegaskan, percayalah, Tuhan gak mungkin nyuruh sesuatu untuk mencelakai kita. Tuhan gak mungkin. Tuhan sangat-sangat sayang kepada kita, mengasihi kita luar biasa. Wong dia saja rela mati buat kita, masuk sekarang Tuhan perintahkan sesuatu untuk mencelakai kita? Jelas gak mungkin. Jelas gak mungkin. Walau dalam pandangan kita pikirannya gini, wah nah ini gak tak kerja, aku kalau gak ikut kerja bakti nih, wah aku gak usah diceng konco-koncoku, diceng sa RT. Pikirannya siapa itu? Pikiran kita kan. Apa Tuhan mikir gitu? Enggak. Tuhan cuma kasih nih ibadah atau kerja bakti ini, silakan pilih. Tapi kalau mau belajar lurus, ikut aturan Tuhan, katakan amin. Ikut aturan Tuhan. Andai kata, ini ngomong negatif lagi, andai kata gara-gara kita berkeputusan tidak ikut kerja bakti hanya untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan hasilnya adalah mungkin kita dikucilkan
oleh teman-teman kita. Ya sudah, itu harga yang harus kita bayar demi taat sama Tuhan. Katakan amin. Sama mirip kayak tadi, demi mengerjakan Tuhan, beli pasta gigi merek tertentu yang Tuhan suruh, gusi kita jadi abu, gak apa-apa. Yang penting lurus. Kasih tahu kanan kiri, katakan lurus. Harus lurus Bapak Ibu Saudara. Luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Nah, yang agak di awal saya baca ini agak menurut saya bahasa saya, ampun itu lucu adalah Tuhan ngomong ganjaran-ganjaran. Ayat 12 13 ayat 12 yang ngomong kuatkan yang lemah dan yang goyah, masih agak logis karena itu hubungannya dengan ganjaran-ganjaran. Tapi begitu masuk luruskan jalan bagimu, kok mulai ada yang pincang. Ini pincangnya dari mana awalnya? Seolah-olah begitu, kok kayak nggak ketemu ya ayat ini. Tapi setelah saya merenung dan saya bertanya, Tuhan maksudnya piye ini? Sehingga yang pincang, nah gini saudara, waktu, ini kalau saya turun kelihatan enggak? Nah, masih kelihatan, puji Tuhan. Jadi masih bisa masuk TV ya. Ternyata begini, waktu orang jalannya udah karena kondisi lemah, goyah, kemudian ya ini masih terlepas sudah ditolong atau belum ditolong. Tapi seseorang yang mungkin misalnya ngalami kelemahan, kegoyahan, gitu kan, jalannya udah mulai nggak lurus. Ini dalam istilah kebenaran ya. Jadi maksudnya begitu. Dia sudah jalannya itu udah mulai nggak lurus sebenarnya, berbelok-belok, terlalu banyak kecemaran apapun lah yang dalam hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan terjadi karena lemah, karena goyah, jalannya jadi berkelok. Karena kan perintahnya luruskan. Nah, waktu jalan berkelok itu secara bahasa tubuh, bahasa ini tadi, kakinya tuh sudah mulai pincang Bapak Ibu Saudara. Diistilahkan begitu menurut Ibrani ayat 13 ini, Ibrani 12 ayat 13. Kakinya jadi pincang, waktu lemah, waktu goyah, jalan jadi pincang. Nah, jalan pincang itu membuat semakin tidak bisa bergerak dan bekerja dengan lebih giat dan kuat. Ada kondisi-kondisi di mana ketika orang yang lemah mulai goyah, jalan jadi pincang. Maka Tuhan berkata, luruskan jalan bagimu, bagi kakimu, supaya yang pincang karena lemah dan goyah tadi jangan nambah jadi terpelecok, gitu loh saudara. Kondisi jalan yang nggak lurus buat mereka yang lemah dan goyah bisa menyebabkan terpelecok, semakin jatuh, gitu loh. Maka luruskan jalan. Ini nggak hanya bicara soal pada kita. Perhatikan ayatnya. Luruskan jalan bagi kakimu, itu kan personal, supaya yang pincang jangan terpelecok. Tuhan ini sudah beralih ngomong nih, luruskan jalan bagimu. Nek jalanmu lurus, temenmu yang pincang itu nggak jadi terpelecok. Nek jalanmu nggak lurus, temenmu yang pincang jadi ikutan terpelecok. Kesleo itu loh saudara, gampangannya gitu. Kalau terpelecok kurang paham. Jadi ternyata waktu Tuhan ngomong luruskan jalan bagi kakimu, itu juga akan berguna bagi orang lain. Bayangkan begini, sak CSK Family kabeh lurus, haleluya. Sak CSK Family lurus, itu akan berdampak untuk gereja yang lain. Gitu loh saudara. Makanya kalau gereja itu lurus, firman Tuhan di 2 Tawarik kan juga ngomong begitu. Kalau umatku, gereja merendahkan hati diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan dan seterusnya, itu Tuhan, yang akan Tuhan kerjakan gimana? Tidak sekedar memberkati umatnya kan, dia akan memulihkan negeri mereka. Kalau gerejanya bertobat, gerejanya lurus, bangsanya diberkati, katakan amin. Kalau gereja Tuhan lurus jalannya, bangsanya diberkati.
Indonesia diberkati, Karanganyar diberkati. Yang sepakat katakan amin. Maka yuk luruskan jalan, supaya kalau ada yang kakinya mulai pincang gara-gara lemah dan goyah, mereka jadi enggak terplecok, melainkan menjadi sembuh. Yang awalnya mungkin pincang malah jadi sembuh karena lurus jalannya. Maka dari sini kita belajar butuh anugerah kemurahan Tuhan yang besar, supaya kuasa kesembuhan itu bisa mengalir. Tapi harus didahului dengan luruskan jalan kakimu. Luruskan jalan bagi kakimu. Maka yang pincang tidak menjadi terpelecok, dan sebaliknya dipulihkan oleh Tuhan. Maka saya gunakan kalimat tujuan akhirnya itu harus sempurna. Kenapa? Yang pincang pun jadi sembuh pada akhirnya. Gara-gara gerejanya ngelurusin jalan. Ngelurusin jalan. Itu akan berguna bagi yang lain juga. Dahsyatnya kuasa Tuhan di situ. Yang disuruh ngelurusin kita. Tapi waktu engkau ngelurusin jalan buat kakimu sendiri, yang pincang pun jadi terpelecok. Tuhan. Yang pincang pun jadi sembuh, tidak terpelecok. Tapi kalau engkau nggak mau ngelurusin jalan, yang pincang jadi terpelecok. Sakit atau sembuh? Sakit malahan. Maka kebenaran ini harus kuat kita pahami. Makanya kenapa ganjaran itu diberikan? Itu demi kebaikan. Kenapa ganjaran itu diberikan? Supaya kita berbuah kebenaran. Dan waktu gereja Tuhan bisa berbuah kebenaran, itu akan berdampak bagi lingkungan atau sekitarnya atau yang lainnya. Jadi dahsyat banget kalau kita sebagai gereja Tuhan mau belajar, ya Tuhan. Maksudnya gini loh saudara, hubungannya dengan ganjaran. Diganjar, gak boleh. Siap Tuhan, luruskan jalan. Ya kan? Ayo belok sini. Kamu kejauhan kalau ke sana, ke sini. Siap Tuhan, luruskan jalan. Mandek dulu. Siap Tuhan, ini berarti luruskan jalan. Waktu sudah mulai gereja Tuhan melurusin jalan dilurusin, berdampak buat kotanya, berdampak buat bangsanya. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita kan rindu sama-sama bahwa kita bisa memenangkan orang di sekitar kita. Katakan amin. Kita rindu melihat kota kita diselamatkan. Kita rindu bangsa kita diselamatkan. Yuk mulai dari diri kita, luruskan jalan. Nanti yang pincang-pincang jadi sembuh. Kita minta anugerah Tuhan itu besar buat kita, supaya yang pincang-pincang itu jadi sembuh. Yang siap dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, katakan aku mau. Amin. Terima anugerah Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang terakhir, seperti rusa yang haus dan biar setiap kita benar-benar merindukan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga anugerahnya akan tercurah limpah buat kita, dan itu akan membuat kita menjadi dimampukan untuk meluruskan jalan buat kaki kita. Itu pilihan kita, dan itu bukan sekedar apa yang dibuat Tuhan, tapi itu pilihan. Maka perintahnya adalah luruskan jalan buat kakimu. Kita yang menentukan mau lurus atau mau belok. Kita yang menentukan. Tapi oleh anugerah Tuhan kita akan dimampukan untuk kita bisa meluruskan jalan kita. Dan sebagai dampaknya kuasa kesembuhan akan mengalir. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, oh Tuhan. Mari katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari setiap kita yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, saya undang bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama, seperti saya haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari angkat hati kita sama-sama, katakan dengan segenap hati, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Yesus untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau ya Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan, agar kami Engkau mampukan untuk meluruskan setiap jalan-jalan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kuasa kesembuhan itu mengalir bagi kami. Sekali lagi mari dengan segenap hati katakan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu,
dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya tinggal dalam indahnya tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, mengalir sekarang ya Tuhan anugerah-Mu bagi kami, mengalir sekarang ya Tuhan kuasa-Mu bagi kami, mengalir sekarang ya Tuhan kesembuhan bagi kami. Ya la barala 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 masyana barala barala barala. Oh la barala bagiara la barala 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 barala. Shira baba garara rara. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kira bagara la la bara la maya la la bara 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 la bara. Kira la bara 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 la bara. Mari tengadahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan mengalir, mengalirlah atas kami semua anugerah-Mu yang terbaik, terbesar bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, mengalir sekarang atas kami semua anugerah itu yang memampukan kami untuk kami bisa meluruskan setiap jalan bagi kaki kami, dan mengalir kuasa kesembuhan itu, mengalir sekarang kuasa kesembuhan itu, sehingga kami mampu menyembuhkan mereka yang pincang, dan sebagai dampaknya kami bisa memberkati kota kami dan bangsa kami. Olehnya Tuhan, Roh Kudus, Engkau berbicara secara pribadi kepada kami, membuat kami mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan sampaikan dan ajarkan. Roh Kudus, Engkau yang akan berbicara, mengulang kembali firman itu dengan cara-Mu sendiri, sehingga sampai setiap kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar kuasa-Mu sekarang turun bagi kami dalam nama Yesus. Kuasa ilahi itu turun bagi kami semua demi nama Yesus Kristus. Dan kami akan melihat bagaimana karya Tuhan itu bekerja dalam hidup kami, sehingga kami akan membawa banyak jiwa datang kepadamu. Buat iman kami sepakat hari ini demi nama Yesus, bahwa Tuhan sudah memulihkan kami, sudah memberkati kami, sudah menyembuhkan kami, dan Tuhan memampukan kami, dan kami sudah meluruskan jalan kami. Olehnya Tuhan terus bekerja, berkarya sampai semuanya sempurna seperti yang Engkau harapkan. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu dan meteraikan
semua firman itu di setiap kami semua dengan darah anak domba Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.